Ardi Suyatno. Ardi Suyatno adalah ayah kami. Kami memanggilnya Bapak. Lahir pada tanggal 9 Juli 1928. Bapak menikahi ibu kami, Esther Subargiah, pada tahun 1950. Yang selalu kami ingat dari Bapak adalah nazar beliau dalam melayani Tuhan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Bapak yang pada saat itu masih remaja, yang juga merupakan pejuang kemerdekaan, ditangkap oleh tentara Belanda. Saat itu juga, para tawanan yang tertangkap langsung dieksekusi mati dengan cara tembak di tempat. Saat senjata ditodongkan tepat di depan mata Bapak, Bapak berdoa dan berteriak, "Tuhan Yesus, tolonglah aku. Jika Tuhan Yesus menyelamatkan hidupku hari ini, aku berjanji akan melayani Tuhan seumur hidupku." Kisah itulah yang sering Bapak ceritakan kepada kami, anak-anak, dan cucu-cucunya. Kisah itu dikuatkan lagi oleh cerita sahabatnya yang bernama Bapak Sungkono, yang juga ikut tertangkap dan hampir dieksekusi. Di kemudian hari, Bapak Sungkono menjadi seorang polisi. Janji Bapak kepada Tuhan dimulai setelah menyelesaikan studinya di STT Jakarta, dan kemudian melayani jemaat GKJW Mojokerto setelah menjalani masa vikaris di Peniwen. Perjalanan hidup Bapak dilanjutkan dengan tugas-tugas menjadi pendeta mahasiswa di GMKI Surabaya. Sempat juga menjadi rektor di Balai Wiyoto, menggantikan Bapak Tasdik yang pada saat itu sedang menempuh studi di STT Jakarta. Beliau bahkan pernah merangkap menjadi pimpinan PPAG di Sukun Malang. Di samping tugas-tugas menghadiri sidang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DGI, Dewan Gereja-Gereja Indonesia, sekarang bernama PGI, beliau bahkan pernah juga ditunjuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggara di Sidang Manado, Sulawesi Utara. Dengan kondisi itu, tentunya kami sekeluarga mengikutinya dan sempat berpindah-pindah rumah, yang diantaranya di Jalan Residen Sudirman, Surabaya, kemudian ke Malang, menempati rumah pastori di Jalan Wahidin, di Kompleks Sukun, di Jalan Karimata Malang, dan diberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Jeep Land Rover yang mendukung tugas-tugasnya. Pada tahun 1973, kami pindah ke Jakarta karena Bapak bertugas sebagai utusan GKJW di DGI sebagai koordinator bidang keesaan gereja-gereja di Indonesia. Selama tugas di DGI, beliau sering menghadiri sidang Dewan Gereja Sedunia sampai ke 5 benua. Pada tahun 1982, Bapak bertugas di Jerman, tepatnya di kota Kassel dan wilayah Hessen, untuk melayani jemaat di sana. Sekembalinya dari Jerman, Bapak kembali menjabat sebagai Ketua Sinode hingga emeritus. Pada tahun 1995, Bapak bersama Ibu pindah ke Jogja menikmati masa pensiun untuk berkumpul dengan anak dan cucu. Sebagai seorang ayah, beliau mengajarkan nilai-nilai kerja keras, tidak mudah putus asa, selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, selalu rendah hati, dan mau melayani di mana saja.
predikat ayah yang baik bagi keluarganya juga kami rasakan. Di saat luang, Bapak sering mengajak kami bermain musik kotekan, mengunjungi keluarga untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga. Bapak selalu ingat apa yang disenangi setiap cucunya. Misalnya Didit yang waktu kecil sangat menyukai mainan binatang. Bersama Dema menjadi fans berat Manchester United. Dan Monica yang saat kecil jika ditanya sama Yangkung tebak-tebakan, Monica selalu menjawab, "Sudah tahu kok tanya." Saat ini anak-anak dan cucu-cucu Pak Ardi tersebar di mana-mana. Ada yang di Jakarta, Yogyakarta, Batam, Australia, dan Amerika Serikat. Cucu-cucu Pak Ardi saat ini ada yang bekerja di universitas, arsitek, bekerja di korporasi, militer, konten kreator, dan dokter. Salah satu cucunya di Amerika Serikat bahkan memimpin lagu kebangsaan Amerika Serikat. Pasti Yangkung Ardi bangga karena keturunannya terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Meski kami sudah berada di tempat lain, ingatan kami akan GKJW tidak akan pernah pudar. Karena di sana kami dibesarkan, dibentuk, dan mendapat nilai-nilai kehidupan. Demikian catatan keluarga yang bisa kami sampaikan. Selamat ulang tahun Balai Wiyoto GKJW, kiranya tetap berjaya dan menjadi berkat di bumi Nusantara. Tuhan memberkati.